Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli salama ila hadrati sayyidina wa nabiyyina ar-rasul sallallahu ala alihi wa sallam wa ahli baitihi al-kiram والصحابة والقرابة والتابعين وذريته أجمعين ثم إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلمبيان البنجاري والشيخ محمد كشف الأنور بن حجي إسماعيل البنجاري والشيخ سيد محمد بن عامر الكتبي المكي والشيخ محمد شرواني عبد بانجل البنجري والشيخ محمد سمن ابن موليا والشيخ محمد سمن ابن عبد الجليل والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذريتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمن يا حافظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والعاهات والأذية والبلية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمارنا بخير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله على آله وسلم على ما نوى سلف الصالح على ما نوى شيخنا ومربنا دنيا وأخرى الشيخ محمد زين بن عبد الغني السكنبولي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة لعارف رباني وعالم صمداني أبي البدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي شيخ طريقة سمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زين بن عبد الغني وسميناها بغية المحبين ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبي سيد ولد عدنان أن يجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمن ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah dan seluruh pemirsa yang istiqamah mengikuti tayangan pada subuh minggu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik hidayah, diberikan kepada kita rahmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan majlis subuh ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, Allah jadikan majlis ini majlis raudhatun min riyadil jannah,
dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh dan dikumpulkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk daripada bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau waktu di dunia, inda sakaratil maut, indal barzah, dan inda yaumi yub'atsun. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang mengasihi lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum dan untuk mencintainya dan mendirikan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia-mulia Nabi dan semulia-mulia Rasul baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun daripada kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang yang arif rabbani dan alim as-samadani, yakni Abil Badali, bapaknya Amin Badali, yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya, yaitu beliau adalah mursyid tariqah as-sammaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni sangat digemari oleh para pencinta muhibbin, pencinta guru sekumpul dan juga pencinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad Ibnu Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka. Jadi baik sangka kepada orang-orang saleh adalah merupakan modal untuk kita mendapatkan keberkahan beliau. Jadi apapun daripada akhlak dan perilaku orang soleh yang terkadang agak nyeleneh dan sebagainya, kita wajib untuk selalu berbaik sangka. Maka hendaklah kita untuk berbaik sangka agar kita mendapatkan barakah dan madad dari mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang soleh. Dan hendaklah kita menjauhi diri buruk sangka kepada mereka. Jadi jangan sampai kita berburuk sangka kepada orang alim, kepada orang soleh, sedangkan dengan kita yang sesama saja kita dilarang untuk berburuk sangka, apalagi kepada orang yang berilmu, karena mengakibatkan jauh dari mendapatkan barakah atau amdad. Amdad itu pertolongan dari mereka. Sekalipun kita berkhidmat kepada beliau, kepada orang soleh, kepada orang alim, berkhidmat artinya melayani beliau, tetapi kita di hati ada buruk sangka, ya sedikit saja buruk sangka, maka pelayanan kita melayani beliau, orang alim, orang soleh, guru kita, biar kita melayani 100 tahun lamanya, kalau ada buruk sangka di hati kepada guru kita, orang alim, lebih-lebih aulia salihin, maka itu mendapatkan tidak ada keberkahan sedikit pun. Bermula baik sangka kepada Allah dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang saleh itu adalah wajib. Jadi kita baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada Rasulullah, baik sangka kepada orang-orang saleh, itu hukumnya wajib menurut ijma' ulama. Karena beliau mengambil sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnuzun billah
wa husnul dzan bi ibadillah wa khaslatani laisa dunahuma syai'un minasyarr su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Dua perkara kata Rasul yang tiada ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya. Dua macam ini kada ada lagi yang paling bagus kecuali yang dua macam ini, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Dan ada dua macam. Yang paling jelek dari sekian banyak yang jelek, paling jahat dari sekian banyak yang jahat, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Kenapa demikian? Karena apabila seseorang itu berburuk sangka apalagi kepada orang alim, maka dia dipastikan tidak bisa untuk mendapatkan predikat di ujung usianya husnul khatimah, tidak bisa. Makanya perkataan Imam Syafi'i, kalau pengen mendapatkan derajat yang mulia di ujung usia kita adalah baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah, maka dia akan mendapatkan husnul khatimah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibacakan manakib orang saleh dan para wali Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat, baik orang yang membacanya, orang yang hadir, yang mendengarkan dengan baik, tidak ada omongan ketika dia mendengarkan manakib. Arti manakib itu sejarah hidupnya orang soleh atau biografinya ulama dan solehin. Dia benar-benar khidmat mendengarkan, tidak ada omongan berbicara, dan diniatkan untuk mahabbah kepada beliau, cinta kepada beliau. Dalam hal ini yang akan kita bacakan manakib adalah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Benar-benar kita menumbuhkan rasa mahabbahnya, kita tidak bisa berangkat ke pusara atau ke makam beliau. Sementara berapa ratus ribu manusia yang sekarang ini sudah berada pada satu titik di sekumpul, dan juga masih banyak yang dalam perjalanan. Kita bersyukur dapat bisa berhadir di majlis manakib dan sekaligus haul al-maghfurlah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari ikhtiar kita ini, dan kita dikumpulkan dengan beliau, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi ar-rahmata wan ni'ami bijahi rabbana hassil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salam wa salli ya rabbana ala an-nabiy al-hashimi wal ali wa sahbihi wal atba'i kullihim. Qala Allah ta'ala wal baladu at-tayyibatu wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatu bi idzni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Bermula tanah yang baik dan subur itu akan mengeluarkan tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang subur pula dengan izin Allah. Ya. Jadi kalau tanahnya subur, maka orang bercocok tanam itu baik dan menghasilkan yang baik. Artinya dari zuriat yang baik. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dari tanah yang baik, dari nutfah para aulia-aulia di atas beliau, maka akan menumbuhkan tanaman yang baik. Maksudnya akan menumbuhkan zuriat yang baik, yaitu guru sekumpul zuriat daripada tanah yang baik. Maksud tanah yang baik di sini dinisbahkan adalah Datu Kalampayan. Jadi memang mulai atasnya baik sampai ke bawahnya pun menjadi
baik. Mudah-mudahan kita baik berataan juga. Ya, dengan berkat cinta kepada orang soleh, ya, berbaik walaupun mungkin banyak dosa dan sebagainya, baik di ujung usia kita, baik pekerjaan kita, baik rumah tangga kita, baik semua baik, mudah-mudahan, amin ya rabbal. Dan sementara walladzi khabutha la yakhudhu illa nakida, kalau sudah tanaman itu atau tanah itu tidak subur, tidak akan mengeluarkan tanaman atau hasil yang baik. Kenapa? Karena tanahnya tidak subur. Kenapa tanahnya tidak subur? Karena makanan minumannya haram. Jangan sampai mimpi pengen mendapatkan zuriyah yang soleh-solehah sementara nang dimakan, nang diminum dari usaha-usaha yang haram. Na'udzubillahi min. Nah, jadi kayak apa? Hendak menjadikan anak yang soleh biar disekolahkan di mana, biar yang mengajari wali sekalipun, tapi usaha orang tuanya na'udzubillah haram, tidak bisa untuk menjadikan hal yang demikian. Bermula nasab atau jalur keturunan beliau dari pihak abahnya. Abahnya bernama Abdul Ghani ibnu Abdul Manaf ibnu Muhammad Saman ibnu Sa'id ibnu Abdullah ibnu Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid ibnu Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin ibnu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasab dari Mama Sidin. Mama beliau, mama guru sekumpul, ngarannya Masliyah binti Safiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid ibnu Alamah Khalifah Hasanuddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi dari pihak Abah Sidin keturunan Datu Kalampayan, dari pihak Sidin pun juga keturunan Datu Kalampayan. Kita keturunan siapa? Keturunan Datu Maringgi. Dan adalah ketika dalam kandungan ibunya, maka ibunya diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama. Jadi memang sudah tanda-tanda kewalian guru sekumpul ini mulai Mama Sidin mengidam, ya, itu sudah banyak tanda-tanda yang mengarahkan bahwa yang dikandung oleh Ibu Hajjah Masliyah ini adalah orang yang hebat di masanya, ya. Nah, jadi Sidin Ibunda Hajjah Masliyah melihat ada bulan purnama menuju ke dalam pangkuan beliau, dan juga ketika ibunya sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keinginan itu di dalam mimpinya. Mencari buah durian tidak ketemu, tapi Allah berikan lewat mimpi, sehingga ibu Sidin tadi mengidam ibaratnya puas. Menuai ininya banyak aja durian lah, tinggal duitnya aja lagi. Ada ulun kalau di rumah kan dia bisa makan durian. Kenapa? Duriannya kan ada. Namun di luar kau aja makan durian. Dan ketika mendekati masa kelahirannya, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau. Pada musim itu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Nah, di waktu itu ketika lahirnya Abah Guru sekumpul ini, di negeri Banjar kacau. Kenapa? Karena sudah penjajahan Jepang. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya keluar dari kampung Keraton. Jadi Keraton itu nama kampung, Pak. Sekarang menjadi kecamatan Keraton. Nah, disitulah makam daripada abah beliau, Tuan Guru Haji Abdul Ghani. Nah, adab dan tata cara kita ziarah ke sekumpul, sebelum ke sekumpul ziarahi dulu Kuitan Sidin. Ya, jangan langsung ke sekumpul. Sama kalau kita hendak ziarah ke Kalampayan, ziarah dulu ke Lok Gabang namanya. Di situ Kuitan Datu Kalampayan namanya Syekh Abdullah di Lok
Gabang ya. Jadi kalau kita hendak ke Sekumpul ziarah dulu ke Keraton, ada kecamatan Keraton. Dari Sekumpul ya sekitar 30 menitan lah kalau bawa mobil. Kalau bersepeda motor ya sekitar 15 menit nyampe. Parak aja. Jadi adab kita ziarah itu ziarahi dulu Kuitan Sidin, baru kita ziarah ke beliau. Itu adab yang bagus begitu. Jadi kacau balau negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, beliau keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang. Nah, ada Tunggul Irang seberang, jadi berseberangan itu aja ya. Menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu anha yang bernama Safiyah. Dan di sana mereka tinggal untuk sementara waktu. Jadi Tuan Guru Haji Abdul Ghani menenangkan diri, membawa bini yang lagi hamil ini ke seberang, karena waktu itu di kampung Keraton Jepang masuk sudah. Karena kampung Tunggul Irang tidak pernah dimasuki Jepang. Kenapa? Di situ ada seorang yang wali besar, itu Tuan Guru Haji Abdul Rahman, atau dipanggil Guru Adu, yang tinggal di sana. Jadi berapa kali Jepang hendak masuk ke Tunggul Irang, tidak bisa. Kada kelihatan kampungnya. Ya. Jadi bila hendak masuk ke rumah, hendak mengambil sesuatu, kada kelihatan rumahnya. Itu perlu dikaji ilmunya. Ya. Nah. Dan ketika dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam hari Rabu. Jadi lahir hari Rabu, wafatnya hari Rabu juga. Karena Syekh Muhammad Samad Al-Madani lahir hari Rabu, wafatnya pun fi yaumil arba. Jadi saking cintanya beliau kepada Syekh Saman pun wafatnya hari Rabu. Ya. Itu namanya orang yang bujur-bujur cinta mahabbah, itu sudah tidak bisa diapa-apakan. Seperti ini orang-orang yang berbondong-bondong ke sana, ngapain juga, capek iya, uang habis iya, tenaga terkuras, apalagi mulai nanti sekitar jam 12 itu nggak bisa lagi sudah, manusia di sekitar seputaran Sekumpul itu nggak bisa penuh dah itu. Asar itu nggak bisa bergerak lagi biasanya. Ngapain? Karena mahabbah, cinta itu tidak bisa diapa-apakan ya. Jadi kalau sudah orang cinta, melihat sesuatu pun akan menjadi indah semua, walaupun capek, walaupun apa macam. Nih saya dengar beberapa mobil yang terbalik apa macam, begitu kembali tetap lanjut saking cintanya kepada orang soleh. Pada malam Rabu jam 2 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya hanya terpejam. Jadi Guru Sekumpul ini bayinya terpejam ya. Dan tiada menangis. Jadi sampai mengkhawatirkan Kuitan Sidin, anak mata terpejam, kadada teriakan apa macam, menangis seperti bayi yang biasanya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya yang bernama Salbiyah. Nah, Salbiyah ini badai sanak awan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi ya, mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan barokah doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman yang wali tadi di Kiau Guru Adu, maka tubuhnya berangsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tidaklah dia mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap liur dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman wali tadi. Dan setelah beberapa lama diketahui bahwa Allah radhiyallahu anhu mau menyusu kepada ibunya manakala tiada orang lain di sisi ibunya yang bukan mahramnya. Jadi mulai kecil 40 hari mengambil atau barokah daripada liur Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Setelah itu beliau tidak akan menyusu kalau ada orang yang bukan mahram. Jadi memang mulai bayi sudah terpelihara dari pandangan-pandangan yang haram ya.
Makanya kalau seorang ibu nyusui anak, ya pertama ditutup auratnya. Maaf kan itu aurat, tete itu aurat. Yang kedua jangan berdiri menyusui anak. Tapi yang menkai menyusu. Kita sarah aja, atur aja baik-baik. Iya, namun mantan Pak Lurah paham sini. Bila anak nyusu sini berdiri saja jadi. Nah jadi ya satu auratnya ditutup ya. Jadi kalau nyusu ditutup begini. Yang kedua jangan berdiri. Yani yang pasangan-pasangan muda yang masih anaknya masih nenen. Dan yang ketiga berdoa. Paling tidak Allah mabarik lana atau bismillah. Dan yang keempat jangan dilihat orang. Itu coba aja kita amalkan untuk anak-anak kita, cucu-cucu, diingatkan orang tuanya, ya menyusui auratnya ditutup. Aku ini suah menesingahi orang kam, ya kebujuran abahnya kedada, nang megang mamanya. Begitu mengaji, auzubillahi minasyaitonir rajim, menangis bayinya nih, menangis. Wah, begitu menangis, paksa mamanya membuka kampilan, oh my. Ustadz ini bingung juga melihat pina coklat juga lihat. Untung ada salah mengaji. Masyaallah. Nah, jadi itu diantara adab kita ketika berisi anak kecil ya. Kita contoh orang soleh. Abang guru sekumpul mulai bayi aja tidak mau kalau beliau ada orang lain yang masuk kecuali orang-orang yang mahramnya. Dan adalah nama beliau ketika masa kecil bukan Guru Zaid, bukan Muhammad Zaini, nama Sidin Qushairi. Jadi waktu bayi itu ngaran abah guru sakumpul itu Qushairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya dengan nama Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri. Karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini ibnu Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Jadi ada Tuan Guru nang wali besar, Tuan Guru Haji Ahmad Zaini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim." Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada tidak ada ketakutan mereka terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tiada pula mereka saat ke saat bersedih. Jadi orang syarat orang wali, tanda orang wali pertama mereka tidak pernah merasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua tidak pernah bersedih. Ya. Kenapa jadi tidak pernah sedih? Karena mereka mengingat Allah terus, siang, malam, pagi, sore yang diingat Allah. Apanya sedih kalau kita bisa mengingat Allah? Orang yang sedih, orang yang tidak mengingat Allah. Orang yang lalai kepada Allah itu yang sedih. Jadi kita amalkan masing-masing. Gembira terus. Lahumul busra. Bila kita khawabah ibadah, alhamdulillah gembira. Walaupun ada masalah ini, masalah itu dan sebagainya, yang namanya hidup pasti banyak yang kita hadapi. Tapi ketika kita bisa tahajud, ketika kita bisa bersedekah, ketika kita bisa berzikir, ketika bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, itu sudah gembira. Karena tanda-tanda orang wali tidak pernah takut, tidak pernah sedih, dan selalu mereka gembira. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz. Guru sekumpul ini mulai kecil mahfuz. Karena kalau para nabi dan rasul itu namanya maksum. Arti maksum tidak pernah melakukan dosa besar maupun kecil. Siapa? Nabi dan rasul. Adapun orang-orang yang dicintai Allah namanya mahfuz, terpelihara, bisa melakukan dosa, cepat taubat. Nah kalau kita ini yang bingung orang awam ini, nah makanya kita orang awam mengikut kepada orang soleh. Dengan cara apa? Amalkan apa-apa yang sudah menjadi wiridnya orang soleh.
Ratibul Haddad kita baca, Wirdul Latif kita baca, Burdah kita baca, dan lain-lain. Nah, beliau mahfud, yakni dipeliharakan Allah Ta'ala pada hal yang tiada terpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi. Tuan Guru Zainal Ilmi yang makamnya di sebelah Datuk Kalampayan, ya, berumah sebelah kanan. Kalau kita masuk dari sana, dari kiri, kalau kita biasa keluar dari Datuk Kalampayan ini, ke sana dulu biasanya orang. Itu makam Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Bahwa di rumahnya ada seorang yang dipelihara oleh Allah. Jadi ujar Tuan Guru Haji Zainal Ilmi, Bepandir Awan, Nenek Sidin yang namanya Salbiyah, kalau Mama Sidin Masliyah. Ini Salbiyah, di rumah Hikam itu ada orang yang dipelihara Allah, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini atau Guru Sekumpul, masih bayi dia. Dan juga adalah halnya tidak pernah ihtilam. Apa Guru Sekumpul tidak pernah ihtilam? Apa ihtilam? Bakamih ditilam. Maksudnya tidak pernah bermimpi. Ya, jadi Guru Sekumpul baliknya tidak pernah bermimpi. Nah, kalau kita apa? Rancak bermimpi. Bahkan menghayal-hayal tak mimpi-mimpi. Menghayal janda apa? Mimpi langsung. Nah, Guru Sekumpul ihtilam beliau, tidak pernah bermimpi. Jadi seumur hidupnya hingga baliknya hanya saja disebabkan umur, ya. Artinya batas umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop. Ada ngaran kekanakan dibawa nonton film di bioskop, ya, layar tancap bahari. Ya. Akan tetapi ternyata listriknya mati. Kada jadi nonton ngaran bahari, kada ada genset, ya. Nah, saking Allah memeliharakan pandangan beliau. Ya, Masya Allah, orang-orang soleh.